Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Shadaqallahul adzim wallahu a'lamu bimuradi. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita semua masih diberikan nikmat usia ya. Diberikan kesempatan nikmat kesehatan yang semoga kita semua bisa mempergunakan dua nikmat, di antaranya kesehatan dan waktu luang ini yang seringkali dilupakan oleh kebanyakan manusia. Rasul menyampaikan ni'matani magbunun fihi makatirun minan nas, ada dua nikmat yang kebanyakan manusia seringkali lalai dan melupakan dua nikmat tersebut. Yang pertama adalah as-sihah, yang kedua wal firag. Satu nikmat kesehatan, yang kedua nikmat waktu luang. Semoga kita bisa menggunakan nikmat-nikmat tersebut. Rekan-rekan, sebelumnya Bapak minta maaf di pertemuan-pertemuan sebelumnya Bapak seringkali kadang kemarin-kemarin menggunakan banyak video pembelajaran ya. Bapak tidak ada interaksi menggunakan Zoom, hampir kurang lebih 2-3 pertemuan. Qadarullah Bapak ditakdirkan rada kurang sehat ya, rada sakit, terutama masih batuk ya. Jadi biasanya batuk itu mengganggu pendengar. Jadi daripada Ananda merasa risih gitu, jadi Bapak bikin video pembelajarannya saja. Seperti itu, mohon maaf ya sebelumnya. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungan rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kali ini kita akan melanjutkan lagi pembelajaran kita, yaitu mempelajari tentang Sirah Nabawiyah, tarikh yang bersumber dari kitab Khulasah Nurul Yaqin. Namun sebelumnya, untuk lebih berkahnya, kita awali terlebih dahulu dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang Bapak persilahkan diwakili oleh salah satu perwakilan dari Ananda kelas 11 Nia 2. Dipersilahkan. Bebas ayatnya, bebas surahnya, berapapun ayatnya, silakan. Siapa yang ingin mewakili? Saya aja. Boleh, terima kasih Kak Firos. Silakan Kak Firos. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul adzim. Terima kasih Kak Firos yang telah membacakan surah Al-Qadar, sekaligus mengingatkan kepada kita tentang turunnya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Kalau di surah Ad-Duhan Allah berfirman-Nya inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Allah menurunkan Al-Quran di malam yang diberkahi. Malam yang diberkahi, malam Lailatul Qadar itu kapan? Kalau kita lihat di surah Al-Baqarah ayat 185 ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Berarti di bulan Ramadan lah diturunkannya Al-Quran. Quran yang barusan dibaca oleh Ananda diturunkan oleh Dat Allah yang Maha Suci, diberi
dan diturunkannya juga kepada makhluk Allah, kepada malaikat yang paling suci. Tadi disebut tanazzalul malaikatu warruh. Ada sebutan malaikat, ada sebutan ruh. Padahal ruh juga itu adalah malaikat, tapi malaikatnya Jibril. Ya, jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang Maha Suci dan diturunkan kepada malaikat yang paling suci. Dalam kitab Riyadul Badi'ah, Jibril itu disebut Ro'isul Malaikah. Ketuanya malaikat ada 4, Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail. Kepada malaikat yang paling suci, dan diturunkannya kepada makhluk Allah yang paling suci, yang diberikan gelar Afdalul Makhlukat, paling utamanya makhluk, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan diturunkannya pun tidak sembarangan, diturunkannya di bulan suci, yaitu bulan suci Ramadan. Dan diturunkannya juga di malam yang paling suci, yaitu malam Lailatul Qadar. Ya, tidak sembarangan juga tempatnya, diturunkan di tempat paling suci, disebut juga dengan tanah suci, Haramain, yaitu Mekah dan Madinah. Di dalam ayat lain, Allah jadikan tempat turunnya Al-Quran itu sebagai qasam sumpah. Wahadal baladil amin, kata Allah, dan demi negeri yang aman, yaitu Mekah dan Madinah. Itu diturunkan di tempat suci, tidak sembarangan. Siapa yang akan membacanya? Yang akan membacanya adalah makhluk yang ketika lahir suci, yaitu manusia, kullu mauludin yuladu ala fitratil Islam, kemudian terpengaruh oleh ayahnya, terpengaruh oleh ibunya, terpengaruh oleh lingkungannya, sehingga manusia itu kotor, dan akan menjadi suci ketika manusia itu mau membaca ayat-ayat suci, dan nanti akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan suci, dan Allah hanya akan menerima makhluk Allah yang suci kalau kembali kepada Allah. Tidak berguna harta, tidak berguna anak. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi yang akan datang kembali kepada Allah itu yang membawa hati yang suci. Semoga dengan dibacakannya kitab suci oleh Kak Firos menjadikan hati kita semua ini bersih dan suci kembali di bulan suci ini, dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan suci. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Kak Firos ya. Baik Ananda semuanya, kita melanjutkan pembahasan. Mohon maaf, di pembahasan yang sebelumnya. Sebelumnya kita membahas tahun ke-6 Hijriah, tahun ke-7 Hijriah, yaitu tentang perjanjian Hudaibiyah, dan juga tentang Bai'atul Ridwan. Ya, perjanjian Hudaibiyah, Bai'atul Ridwan, kemudian efek dari perjanjian Hudaibiyah, itu diantaranya menggunakan waktu untuk berdakwah selama 10 tahun. Ya, digunakan untuk berdakwah. Dari hasil perjanjian Hudaibiyah tersebut digunakan untuk berdakwah. Umat Islam tidak membutuhkan waktu 10 tahun. Ternyata pada saat itu baru 1 tahun perjanjian Hudaibiyah saja, Islam sudah menyebar dengan sangat luas, sampai surat-surat sudah dikirimkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada raja-raja yang ada pada saat itu. Kurang lebih ada 8 amir dan raja pada saat itu yang dikirimkan surat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tinggal sekarang bagaimana langkah selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Quraisy ada sedikit takluk, itu melakukan perjanjian Hudaibiyah itu seolah-olah Quraisy itu takluk ya, takut dengan umat Islam. Maka langkah selanjutnya apa yang akan dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Izin share screen ya. Udah ada tampil belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Sudah sekarang. Ada ya? Mas loading. Sudah ada, Pak. Oh ya, siap. Mohon maaf ya.
maaf ya Ananda. Bapak masih batuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjut ya. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemarin melakukan perjanjian Hudaybiyah dengan orang-orang Quraisy, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa orang-orang yang sangat memusuhi Islam, memusuhi Rasulullah pada saat itu, ada 3 kelompok besar yang paling gencar memusuhi Nabi Muhammad SAW. Siapa saja Pak 3 kelompok besar itu? Yang pertama, musuh yang paling luar biasa, paling sengit memusuhi Nabi itu adalah pada saat itu orang Quraisy. Ya, orang Quraisy. Ternyata kemarin kita bahas di tahun ke-6 Hijriyah, orang-orang Quraisy ketika umat Islam ingin melakukan umroh, ya, ternyata orang-orang Quraisy merasa gentar melihat umat Islam. Karena memang sudah teruji. Dari mulai Perang Badar, kalah orang-orang Quraisy. Kemudian Perang Uhud, itu ada yang menyebut kalah, ada yang menyebut seri, justru ada yang menyebut menang. Karena 1 hari setelah Perang Uhud itu langsung kan umat Islam itu menyusul orang-orang Quraisy yang disebut dengan Perang Hamraul Asad. Dan ternyata dalam Perang Hamraul Asad sama sekali orang-orang Quraisy tidak mau dan tidak berani melawan umat Islam. Dan justru kalau Ananda nanti melihat bagaimana masuk Islamnya Khalid bin Walid, nanti di tahun ke-8 Hijriah masuk Islamnya Khalid bin Walid itu dengan Amr bin As dan dengan Utsman bin Abi Thalhah. Itu Khalid bin Walid itu merasa kagum dengan sikap dan keberanian umat Islam, dengan ketegaran-ketegaran umat Islam pada saat kalah di Perang Uhud. Rasa kagum itu. Awal mulanya merasa kagum dari Perang Uhud. Itu Khalid bin Walid. Nah, dikarenakan orang-orang Quraisy sudah merasa takut dengan umat Islam, makanya pada saat tahun ke-6 Hijriyah, Suhail, utusan orang Quraisy, melakukan poin-poin perjanjian Hudaybiyah. Yang mana isi poinnya itu sepintas seolah-olah merugikan umat Islam. Sampai Umar bin Khattab protes kepada Nabi. Sampai para sahabat pun tak sedikit yang bawa dengan keputusan tersebut. Tetapi karena Allah dan Rasulnya lebih tahu, lebih paham tentang segala sesuatu, ternyata mereka baru sadar pilihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan sebuah pilihan yang terbaik untuk umat Islam. Karena kenapa? Setelah adanya perjanjian Hudaybiyah, umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak merasakan rongrongan lagi dari orang-orang Quraisy, yang justru selama ini rongrongan yang paling besar dari orang-orang kafir itu adalah dari orang kafir Quraisy. Nah, alhamdulillah setelah terjadinya genjatan senjata, itu kan ada di dalam perjanjian Hudaybiyah, diantaranya poinnya genjatan senjata selama 10 tahun. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan leluasa sekali di tahun ke-6 Hijriah tersebut menyebarkan agama Islam tanpa gangguan, tanpa rongrongan dari orang-orang Quraisy, menyebarkan dakwah ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Dalam surah An-Nahl ya, ayat 125 kalau tidak salah. Maka di saat itu Nabi pun tidak melewatkan untuk berdakwah kepada raja-raja besar pada saat itu. Di antaranya kepada Kisra, kemudian kepada Raja Najasyi, kepada Kaisar, dan di antaranya yang paling menolak pada saat itu adalah Raja Persia. Ya, Raja Persia pada saat itu. Nanti kita akan bahaslah kalau ada kesempatan yang lain lebih mendalam lagi bagaimana kisah akhir kehidupan Raja Persia yang menyobek-nyobek surat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang Rasul sebutkan. Nanti Allah akan menyobek-nyobek kerajaannya sebagaimana Dia menyobek-nyobek surat yang aku berikan. Ternyata tidak berselang lama, ya, tidak berselang lama. Rasul masih ada, kerajaannya itu kerajaan Kisra, ya, kerajaan Kisra-nya pun hancur tumbang karena kan ada di dalamnya itu kurang lebih permusuhan internal di antara anak-anaknya Raja Kisra, itu di antaranya. Nah, kemudian yang selanjutnya
Ghazwatu Khaybar. Ghazwatu Khaybar. Masih ingat ya Ananda ketika disebut istilah kata ghazwah, itu artinya di dalamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut, ya ikut bergabung di dalamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dikarenakan musuh umat Islam pada saat itu yang paling gencar musuh Islam itu ada 3. Satu Quraisy sudah tunduk, sudah takluk. Yang kedua Yahudi. Yahudi apakah sudah kalah? Yahudi itu sudah kabur sebelum Quraisy ditaklukkan. Masih ingat? 1, Yahudi yang datang ke Madinah itu Yahudi Bani Qainuqa. Yang kedua Yahudi Bani Quraidah. Yang ketiga Yahudi Bani Nadir. Semuanya terusir dari Madinah. Akan tetapi di balik itu ternyata Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Quraidah, mereka ketika terusir, mereka berkumpul lagi dengan orang-orang Yahudi yang tinggal di Khaybar. Paham ya? Dan dari Khaybar inilah mereka melakukan serangan-serangan, melakukan perlawanan, melakukan fitnah-fitnah terhadap umat Islam. Yahudi Bani Nadir yang dipimpin oleh Huyai bin Akhtab. Itu sampai-sampai dari Khaybar itu menghimpun kekuatan, menyusun kekuatan, sehingga dulu pernah kita ceritakan di tahun ke-5 Hijriah terjadi perang konfederasi ataupun yang disebut dengan Allah mah menyebutnya perang Ahzab. Atau kita mah sering menyebutnya karena ada campur tangan dari idenya Salman Al-Farisi yang membuat parit itu. Itu disebut juga perang apa? Perang Khandaq. Nah, itu awal mula perang Khandaq juga itu adalah berawal dari orang-orang Khaybar. Berawal dari kumpulan Yahudi yang terhimpun di Khaybar. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekarang lebih memusatkan perhatiannya untuk menyerang Khaybar. Karena disitulah sumbernya, sumber penyakitnya, sumber peperangannya. Nah, dahulu Khaybar itu merupakan sebuah kota besar yang memiliki benteng dan kebun-kebun sepanjang 60 hingga 80 mil dari Madinah, tepatnya ke arah utara. Kini Khaybar merupakan perkampungan yang cukup berbahaya bagi umat Islam. Khaybar itu kalau Ananda yang pernah ke Mekah ataupun ke Madinah, Khaybar itu di atas Madinah. Jadi maksud di atas Madinah itu begini. Kalau mau pergi ke Syam, kan di surah Al-Quraisy itu Allah sampai mengabadikan kebiasaan-kebiasaan orang Quraisy ya. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita'i wasaib. Kebiasaan orang-orang Quraisy itu suka bepergian berdagang ke Syam di musim panas dan ke Yaman di musim dingin. Rihlatas syita di musim dingin ke Syam, wasaib di musim panas ke Yaman. Jadi suka bepergian ke Syam. Syam itu di mana? Syam itu kalau dari Mekah, maka Madinah akan terlewati. Makanya dulu kan di tahun ke-2 Hijriah, di awal-awal Rasul Hijrah, itu ketika orang-orang Quraisy ingin berdagang ke Syam, itu diambil harta dagangan orang Quraisy. Kenapa diambil? Karena itu harta milik siapa? Milik umat Islam. Kenapa mereka harus melewati Madinah? Karena Syam itu harus melewati Madinah. Nah, di atas Madinah, sebelum melewati Syam, itu harus melewati Khaybar dulu. Ada Khaybar. Khaybar itu kurang lebih 150 km dari Madinah. 150 km kalau dari daerah Ananda lah, Ananda bisa mengukur masing-masing kemana gitu ya. Yang dulu Rasul menyusulnya itu ataupun berjalan kaki, kadang naik unta ataupun naik kuda. Nah, seperti itu. Jadi dahulu Khaybar itu merupakan sebuah kota besar yang memiliki benteng dan kebun-kebun sepanjang 60 hingga 80 mil dari Madinah, tepatnya ke arah utara. Kini Khaybar merupakan perkampungan yang cukup berbahaya. Kenapa berbahaya? Dan apa latar belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terfokus kepada Khaybar, ingin menyerang Khaybar? Ini insya Allah untuk perang Khaybar, kalau tidak beres hari ini, kita bagi 2 sesi atau 3 sesi ya di pertemuan yang selanjutnya.
Nah, lihat latar belakangnya. Yang melatar belakangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terfokus kepada Khaybar. Kalau diperlukan ditulis juga ya Anda. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa aman dari serangan salah satu dari 3 sayap pasukan musuh dan mendapatkan jaminan keamanan yang utuh setelah dikukuhkannya genjatan senjata. Jadi musuh yang 3 itu satu Quraisy tadi, yang kedua Yahudi, semua Yahudi ya, semua Yahudi. Kemudian yang ketiga suku Ghatafan. Itu suku Ghatafan adalah termasuk suku yang gencar juga memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah salah satu musuhnya yang sangat luar biasa dan paling gencar itu melakukan jaminan keamanan, maksud jaminan keamanan melakukan perjanjian yang disebut dengan perjanjian Hudaibiyah, genjatan senjata selama 10 tahun. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam konsentrasi beliau tertuju kedua sayap lainnya. Dua sayap lainnya itu yaitu Yahudi dan beberapa kabilah Najd. Itu dimaksudkan agar stabilitas keamanan dan kesejahteraan benar-benar menjadi lengkap. Sehingga ketentraman tercipta di seluruh wilayah. Lalu kaum muslimin hanya terpusat untuk menyebarkan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Khaybar, ini latar belakang ya. Karena Khaybar ini merupakan kandang konspirasi dan pengkhianatan. Jadi ini yang pertama tuh. Karena kan Khaybar merupakan sumber konspirasi dan pengkhianatan. Kan dulu dari Khaybar datang ke Quraisy, meminta kepada Abu Sufyan untuk menyerang Madinah. Datang ke Ghatafan, meminta kepada suku Ghatafan untuk menyerang Madinah. Datang ke suku-suku yang lain meminta untuk menyerang Madinah. Sehingga terjadilah perang Ahzab, ya kan? Perang Khandaq. Kemudian dikarenakan Ghatafan ini merupakan sebuah tempat konspirasi dan pengkhianatan, bahkan Khaybar ini merupakan tempat latihan militernya orang-orang Yahudi, perkumpulan persenjataan, sumber permusuhan dan pemicu peperangan, maka tidak mengherankan jika Khaybar menjadi sasaran pertama yang dilirik oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Sekalipun memang begitu keadaannya Khaybar, kita tidak boleh lupa bahwa penduduk Khaybar adalah orang-orang yang menghimpun pasukan untuk memerangi kaum muslimin dan mendorong Bani Quraizoh untuk melanggar perjanjian dan berkhianat. Masih ingat? Di tahun ke-5 Hijriah, ketika perang Ahzab ataupun perang Khandaq, dulu kan Rasulullah bersama kaum muslimin itu masih ada orang Yahudi yang disebut dengan orang Yahudi Bani Quraizoh. Masih ingat kan? Batas penggalian parit itu kan di benteng Yahudi Bani Quraizoh. Nah, Rasul dengan orang-orang Yahudi Bani Quraizoh itu memiliki perjanjian. Ternyata orang-orang Khaybar yang di dalamnya ada Yahudi Bani Nadir dan Bani Qainuqa itu membujuk kepada orang-orang Yahudi Bani Quraizoh untuk melanggar perjanjian kepada umat Islam yang saat itu sangat kritis sekali keamanan umat Islam yang berada di Madinah. Maka hal inilah yang mendorong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk terfokus kepada Khaybar. Ya. Nah, menjalin kontak dengan orang-orang munafik. Orang-orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, itu Khaybar itu selalu menjalin kontak dengan Abdullah bin Ubay bin Salul dan kurang lebih 300 orang-orang munafik yang berada di Madinah. Karena diantaranya orang-orang munafik itu kan yang merupakan duri dalam masyarakat Islam. Berhubungan dengan penduduk Ghatafan. Ini orang-orang Khaybar itu sangat luar biasa sekali. Dan orang-orang Arab Baduy. Jadi orang Khaybar menjalin hubungan dengan suku-suku Arab lainnya dan orang-orang Baduy lainnya dengan bertujuan untuk memusuhi dan memerangi umat Islam yang berada di mana? Di Madinah. Di samping itu, mereka sendiri juga mempersiapkan diri untuk berperang. Dengan sepak terjang mereka ini membuat kaum muslimin selalu merasa terancam bahaya. Bahkan mereka pernah merancang langkah untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Orang-orang Khaybar ini sangat luar biasa sekali. Bahkan nanti Ananda akan mendengarkan sejarah
Rasulullah SAW kena racun, ya kan? Pernah Rasul diracun. Siapa yang meracuninya? Seorang Khaybar. Yang meracunnya adalah orang-orang Khaybar. Baik, melihat kenyataan ini, kaum muslimin mau tidak mau harus mengirim satuan pasukan hingga beberapa kali dan menghabisi para tokoh pengkhianat dari mereka. Seperti Salam bin Abdul Huqaiq dan Usair bin Razzam. Kemudian sekalipun keharusan kaum muslimin untuk menuntaskan masalah orang-orang Yahudi lebih besar, tapi mereka menundanya. Kenapa? Sebab ada kekuatan yang lebih besar daripada orang-orang Yahudi, yaitu kekuatan orang-orang Quraisy yang secara terang-terangan menyerang kaum muslimin. Kalau orang Yahudi itu masih sembunyi-sembunyi, Kak. Ya, orang-orang Yahudi itu masih sembunyi-sembunyi. Memusuhinya, kan diantaranya masih ingat ya tentang rencana pembunuhan orang Yahudi Bani Nadir kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan Rasul ketika datang ke perkampungan mereka, mereka sembunyi-sembunyi di atas rumah mereka untuk melemparkan batu besar kepada siapa? Pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beda dengan orang Quraisy. Orang Quraisy malah langsung nantang. Ayo siap perang Badar. Ayo datang perang Uhud. Itu seperti itu. Perang Ahzab pun itu pasukan terdepannya siapa? Orang-orang Quraisy. Ya kan? Perang Ahzab ataupun perang Khandaq, pasukan terdepannya orang Quraisy. Meskipun orang Quraisy awalnya yang menyusun perang Ahzab itu bukan orang Quraisy. Orang Yahudi yang benci dengan umat Islam, tapi karena kebiasaan Yahudi itu dari dulu sampai sekarang memang seperti itu. Yahudi itu kalau memusuhi Islam dari dulu sampai sekarang, Al-Quran memberikan penjelasan kepada kita, mereka itu Yahudi itu miwaroi judur ba'suhum bainahum sadidung tahsabuhum jami'a wa qulubuhum satta. Sebetulnya mereka kalau mau berperang dengan umat Islam itu takut. Sebelum mereka bersembunyi di balik benteng-benteng mereka. Makanya Ananda jangan heran kalau Ananda mendengar sejarah-sejarah orang Yahudi dari dulu sampai sekarang, mereka itu hidup di dalam benteng keamanan yang sangat kokoh. Kenapa? Ketakutan dari musuh-musuh mereka. Ya, ada benteng Yahudi Bani Nadir, ada benteng Yahudi Bani Quraido, ada benteng Yahudi Bani Qainuqa. Dan di Khaybar pun nanti justru di Khaybar kita akan menemukan banyak benteng. Kurang lebih nanti akan ada 8 benteng Yahudi di Khaybar. Ada 8 benteng Khaybar. Nanti insya Allah kalau ada waktu kita jelaskan. Jadi orang Yahudi itu seperti itu. Dari dulu sampai sekarang. Kalau Ananda melihat bagaimana sekarang Israel membantai Palestina. Ya, siapa di belakang Israel itu? Di belakang Israel itu banyak. Yang disebut dengan PBB itu sebetulnya kebanyakan di belakang Israel juga. Ya. Bukankah PBB itu bermaksud untuk diantaranya untuk mentiadakan penjajahan, untuk mentiadakan peperangan. Tapi kenapa umat Islam masih banyak yang dijajah, masih banyak yang diperangi? Kenapa? Karena yang memeranginya mereka juga. Ya, orang-orang mereka juga yang memeranginya. Nah, Yahudi sekarang itu diantaranya berlindung di balik negara-negara besar. Kalau dahulu berlindung di balik suku-suku besar. Ya. Ketika ingin memerangi umat Islam di tahun ke-5 Hijriah, mereka tidak berani langsung memerangi umat Islam. Kenapa? Ciut nyali mereka. Maka mereka sewa. Siapa yang disewa? Abu Sufyan. Yang disewa, bukan saya ya. Abu Sufyan yang disewa. Orang-orang Quraisy yang disewa. Kenapa? Karena mereka tahu orang-orang Quraisy juga membenci Islam dan orang-orang Quraisy itu tidak takut mati, ya. Meskipun dalam salah, orang-orang Quraisy itu tidak takut mati meskipun dalam salah pada saat itu. Lihat Abu Jahal, bagaimana Abu Jahal mati ya di medan peperangan. Lihat lagi Utsbah bin Rabi'ah, padahal dia secara ukuran untuk melawan Hamzah itu secara ukuran kemampuan sudah bisa diukur. Kalau melawan Hamzah secara berhadapan 1 lawan 1 udah pasti kalah. Tapi Utsbah bin Rabi'ah, harga diri orang Quraisy itu jangan sampai terinjak-injak. Lebih baik mati di medan-medan peperangan. Itu seperti itu orang-orang Quraisy. Utsbah bin Rabi'ah, Walid bin Utsbah, kemudian Saibah, itu mati-mati mereka. Ya. Kalau orang Yahudi gimana? Orang Yahudi itu biasanya terusir, dihukum, bukan mati dalam peperangan, ya, seperti itu kebanyakannya. Meskipun ada 1-2 orang Yahudi yang biasanya pemimpin-pemimpin mereka yang paling jagonya, itu baru mereka dengan harga diri mereka mempertahankan
kehormatannya, rela mati demi mempertahankan kehormatannya. Itu biasanya seperti itu. Nah, melihat kenyataan ini, kaum muslimin mau tidak mau kan harus mengirim satuan pasukan hingga beberapa kali dan menghabisi para tokoh pengkhianat tersebut. Baik, Ananda yang Bapak banggakan. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berangkat ke Khaybar? Ya, Rasul berangkat ke Khaybar. Sepulang dari Hudaybiyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Madinah, ya, berada di Madinah pada bulan Zulhijjah dan sebagian Muharram. Pada sisa bulan Muharram itu, beliau berangkat ke Khaybar. Menurut para mufassir, Khaybar merupakan janji yang pernah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surah Al-Fath. Nah, ini firman Allah Subhanahu wa taala-nya. Mohon maaf. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Fath ayat 20. Ya. Surah Al-Fath ayat 20. Lihat ayatnya. Kelihatan? Nah, ini ya. Dan Anda perlu tahu juga, satu-satunya peperangan yang Allah sudah menjanjikan sebelum berangkat perang akan menang, yaitu perang Khaybar. Paham ya? Jadi sebelum Rasul berangkat itu udah tahu umat Islam itu bakal menang. Beda kan dengan perang Uhud, beda dengan perang Badar. Kalau dalam perang Badar kan Rasul sampai berdoa kepada Allah itu dengan doa yang gimana ya, sangat luar biasa sekali. Sampai Rasul berdoanya di malam sebelum perang Badar, seperti inilah doanya kurang lebih. Ya Allah, menangkanlah umatmu, ya Allah menangkanlah hambamu, ya Allah menangkanlah umatku. Kalau sampai aku dan kaum muslimin kalah saat ini, siapa lagi yang akan menyembahmu ya Allah. Sampai seperti itu ya doanya. Pada saat perang Badar. Tapi untuk perang Khaybar ini beda. Ya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat ke Khaybar, sepulang dari Hudaybiyah, Rasulullah SAW berada di Madinah pada bulan Zulhijjah dan sebagian Muharram. Pada sisa bulan Muharram itu, beliau berangkat ke Khaybar. Nah, menurut para mufassir ahli tafsir, Khaybar merupakan janji yang pernah disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya. Mana janjinya? Coba baca Kak Muhammad Zuhaimi Al-Qur'annya. Saya baca. Iya, dibaca. Mohon ya. Bapak batuk. Oh, siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudhunaha fa'ajjala lakum hadhihi wa kaffa aydiyan nasi 'ankum walitakuna ayatan lil mu'minina wa yahdiyakum siratan mustaqimah. Ya, terima kasih. Wa'adakumullah, Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan perang yang banyak yang dapat kamu ambil. Maka dia segerakan harta rampasan perang ini untukmu. Dan dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu agar kamu mensyukurinya. Dan agar menjadi bukti bagi orang-orang mukmin dan agar dia menunjukkan kamu ke jalan yang lurus. Nah, ya. Maksud para ulama, maksud janji dalam ayat tersebut adalah perjanjian Hudaybiyah. Kemudian, sedangkan harta rampasan adalah Khaybar. Pada saat perjanjian Hudaybiyah, sudah dikabarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa nanti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menaklukkan Khaybar. Paham tidak? Nah, jadi ini sebelum berangkat perang udah dikabarkan akan menang. Kira-kira kalau Kak Firos, kalau Kak Arya, kalau Kak Muhammad Zuhaimi misalkan, sebelum berangkat lomba sudah dikabarkan bakal menang. Kira-kira lombanya
akan bagaimana? Enjoy. Enjoy. Jadi nggak serius. Jadi gak serius. Baik. Nah, Santai aja, Pak. santai aja. Ini pelajaran yang bisa kita ambil juga dari sini. Sikap umat Islam, sikap umat mukmin, sikap umat muslim, meskipun sudah dikabarkan, misalkan kita melihat musuh teh dikit misalkan, ataupun ini mah luar biasa Rasul, sudah dikabarkan sebelum berangkat perang akan menang, tapi ternyata pelajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, senjata tetap dipersiapkan, perang tetap serius. Paham ya? Paham tidak maksudnya? Jadi gini maksudnya, misalkan, soklah kalian kuliah di perguruan tinggi ini, mas serius gak serius lulus. Nah, ajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun akan lulus tetap serius. Paham tidak maksudnya? Paham ya? Meskipun misalkan akan lulus tetap serius. Itu ajaran dari Islam, ajaran dari agama kita, agama Islam, agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sudah dijanjikan sebelumnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa umat Islam pada saat perang Khaybar ini akan mengalami kemenangan. Tapi menyikapi ini tetap harus dengan serius. Ya, tidak semena-mena ada Allah bakal menjanjikan kemenangan, udah tidur aja tidur. Enggak, tetap aja semangat, tetap aja luar biasa. Ya, umat Islam persiapannya. Tapi bagi umat-umat munafikun, kita lihat. Jumlah pasukan umat Islam. Jumlah pasukan umat Islam 1.400 orang. Gimana Pak? Begini. Pada saat mau berangkat ke perang Khaybar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah turun ayat yang tadi, yaitu ayat tentang Allah menjanjikan akan menang pada saat perang Khaybar. Maka yang ingin ikut perang itu banyak sekali. Mohon maaf. Ternyata ketika mendengar janji dari Allah Subhanahu Wa Taala, janji dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa perang Khaybar ini akan menang, perlu Anda ketahui juga sebelumnya bahwa Khaybar ini merupakan kota yang kaya raya, tempat yang kekayaannya sangat luar biasa, kebun kurmanya sangat luas dan penghasilannya yang sangat luar biasa. Kemudian umat Islam mau berangkat ke perang Khaybar dan sebelum berangkat Allah sudah menjanjikan kemenangan. Paham? Maka penduduk Madinah sampai-sampai orang kafir dan orang-orang munafik yang berada di Madinah mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, kalau engkau ingin berperang ke Khaybar, ajak kami ya. Kami ini siap membela. Kami ini siap menjadi pasukan garda terdepan. Kami ini adalah orang-orang yang sangat luar biasa dalam peperangan. Kira-kira kenapa mereka jadi mau ikut berperang? Padahal orang-orang munafik Bapak telah sampaikan pada saat perang Uhud, ketika sudah berhadapan pasukan Muslim dengan pasukan kaum kafir, Abdullah bin Ubay bin Salul dengan 300 orang munafik itu pulang lagi ke Madinah. Kenapa? Karena secara perhitungan orang-orang Quraisy 3.000, orang-orang Muslim 1.000. Kemudian pulang 300 orang karena mereka orang munafik. Pada saat perang Uhud tidak ada janji kemenangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara pada saat perang Khaybar sudah dijanjikan akan menang. Maka orang-orang munafik pun berbondong-bondong datang kepada Nabi ingin ikut berperang. Mereka bicaranya gini, ya Rasul, dalam masalah peperangan saya ahlinya ya Rasul. Saya jagonya. Ajak saya ya kepada perang Khaybar. Rasul kata Nabi, nggak boleh. Nggak boleh. Kalian nggak boleh ikut. Tapi maksa terus. Ya Rasul, saya ikhlas. Saya karena Allah. Saya ikhlas membela tanpa mengharapkan imbalan apa-apa. Saya ingin ikut perang Khaybar. Padahal tujuan orang-orang munafik ingin ikut perang Khaybar karena orang kafir pun percaya Anda terhadap Nabi Muhammad.
Masih ingat ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah? Bukankah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah, banyak titipan dari Abu Jahal dan banyak titipan dari orang-orang kafir? Kata Nabi sebelum hijrah, wahai Ali, ketika nanti aku hijrah, tolong ini kembalikan titipan dari Abu Jahal, ini kembalikan titipan dari Umayyah bin Khalaf, ini kembalikan titipan dari ini. Ya, kenapa? Orang kafir sendiri sangat percaya terhadap Nabi Muhammad. Sampai-sampai orang kafir kalau menitipkan barangnya, itu tidak kepada temannya, karena mereka lebih percaya kepada Nabi Muhammad. Dititipkan ke temannya, menitip 2.000 jadi 500. Nitip nitip 5.000 jadi 2.000. Kalau dititip ke Nabi Muhammad tetap utuh. Makanya Nabi Muhammad dari kecil gelarnya itu Al-Amin, orang yang sangat terpercaya. Sampai musuh-musuhnya sendiri percaya terhadap Nabi Muhammad SAW. Makanya ini, orang-orang Yahudi pun, orang-orang munafik pun, pada saat Rasul menyampaikan firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan menang ketika perang Khaybar, ini sebelum berangkat sudah dijanjikan kemenangan, maka mereka tak ada yang tak percaya dengan Rasulullah. Nabi Muhammad juga pernah bohong, ini udah dikabarkan akan menang, kita ikut yuk. Kita ambil, kita hitung-hitung, nanti akan kebagian harta ghanimahnya. Kita akan kebagian harta fi-nya. Maka mereka berbondong-bondong kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasul, saya ikut, saya ikhlas, saya karena Allah. Ternyata setelah mereka mendesak dan memaksa, akhirnya Rasul memutuskan ketetapan. Kata Rasul, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik, kalian boleh ikut, tapi nanti kalian tidak akan dapat bagian harta ghanimah. Bagaimana kata orang-orang munafik? Ya Rasul, saya tidak jadi ikut ya Rasul, saya sakit perut. Ya Rasul, saya tidak jadi ikut ya Rasul, saya lagi pusing. Ya Rasul, kaki saya lagi sakit. Ya Rasul, mohon maaf, keluarga saya lagi sakit. Ya Rasul, saya ada keperluan yang lain, saya tidak jadi ikut. Paham tidak maksudnya? Awalnya ingin ikut karena dijanjikan kemenangan dan akan mendapatkan harta yang banyak. Tapi ternyata setelah diizinkan ikut oleh Rasulullah dan dikasih syarat, silakan kalau memang benar-benar apa yang sebetulnya kalian katakan ikhlas karena Allah dan benar-benar ingin membela umat Rasulullah SAW, kalian boleh ikut tapi tidak akan mendapatkan bagian dari harta peperangan tersebut. Akhirnya mereka izin kepada Nabi, izin ya Rasul, saya sakit kepala mendadak ya Rasul, saya sakit perut mendadak. Akhirnya mereka semuanya bersih. Lalu siapa yang ikut? Yang ikut adalah orang-orang yang beriman, yang hanya ikut pada saat perjanjian Hudaibiyah dan orang yang ikut pada saat Bai'atur Ridwan. Bukankah di tahun ke-6 Hijriah pada saat Bai'atur Ridwan itu jumlah pasukan umat Islam yang akan umroh ke Mekah itu jumlahnya 1.400 orang. Makanya pada saat perang Khaybar pun orang yang sahabat yang gagah berani datang ke Mekah untuk menunaikan umroh pada saat itu dan melakukan Bai'atur Ridwan dan melakukan perjanjian Hudaibiyah itu jumlahnya adalah 1.400 orang. Maka dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang Islam yang hanya boleh ikut adalah orang yang kemarin ikut pada saat perjanjian Hudaibiyah dan ikut Bai'atur Ridwan. Maka jumlahnya 1.400 orang. Paham Anda? Awalnya banyak. Kemudian beliau berangkat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya berangkat berjumlah 1.400 orang. Maka ini juga yang harus Anda lakukan. Ini pelajaran dari Rasulullah SAW. Tiap kali melakukan pemberangkatan, ingat, ya. Tiap kali Rasul berangkat, baik itu perang Hondak, baik itu perang Muraisi, baik itu perang Bani Muntalik, baik itu perang perang Ahzab, baik itu perang Badar dan lain sebagainya, Rasul selalu mengangkat pemimpin pengganti untuk menjadi wakil. Artinya gimana? Kalau misalkan Kak Arya ataupun siapapun ya di kelas 11 MIA 2, Ananda ditakdirkan menjadi seorang pemimpin, kemudian ingin bepergian keluar daerah yang di luar kepemimpinan kita, maka kita harus angkat salah seorang untuk menjadi wakil kita, menggantikan kita. Misalkan kata Kak Muhammad Zuhaimi,
Kak Firos, saya mau keluar dulu, saya mau ke Surabaya. Saya ini kan ketua Persatuan Pemuda Islam Bandung misalkan ya. Saya mau ke Surabaya dulu. Tolong wakili dulu ya Kak Firos, saya mau ke Surabaya. Itu adalah kebiasaan Nabi. Itu adalah kebiasaan Rasul. Contoh dekatnya lah misalkan ketua kelas, ketua murid. Ya, saya ada acara dulu, saya hari ini tidak bisa masuk. Tolong ya sekarang untuk menjadi wakil saya pengganti ketua murid, kamu dulu ya. Nah, seperti itu. Itulah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka ketika beliau keluar dari Madinah untuk menuju ke ke Khaybar, beliau mengangkat Siba bin Usfuhat Al-Ghifari sebagai wakil beliau di Madinah dan disertai oleh Numailah bin Abdullah Al-Laisi. Awas jangan salah ini ya, jangan salah arti. Siba bin Usfuhat itu laki-laki, Numailah juga laki-laki. Awas jangan salah arti ya. Soalnya pernah ketika Bapak menyampaikan, Rasul menitipkan pengganti beliau di Madinah itu, pertama adalah Siba bin Usfuhat, yang kedua Numailah. Oh, ya Rasul, kalau begitu atau Siba dan Numailah nanti kholwat dong, berduaan bareng. Numailah juga laki-laki. Numailah bin Abdullah Al-Laisi itu yang sering kita kenal, muazzinnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang kedua. Siapa? Ada yang tahu? Abdullah bin Umi Maktum. Nah, itu Abdullah Umi Maktum, nama aslinya Numailah bin Abdullah Al-Laisi. Karena muadzinnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu kan satu Bilal bin Rabah, yang kedua Abdullah ibnu Maktum. Kenapa Rasul memilih Bilal dan Abdullah ibnu Maktum? Suaranya merdu, Pak? Bukan. Kenapa? Suaranya keras. Suaranya nyaring. Maka disunahkan untuk ananda semuanya, kalau adzan itu jangan laun. Ya, pakai pengeras speaker. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diusahakan harus kedengaran karena adzan itu memanggil yang keras ya. Bilal bin Rabah itu kalau tidak salah ketika adzan di atas Ka'bah ataupun di atas Menara Madinah itu terdengar sampai 2 km tanpa pengeras suara. Paham ya? Itu Bilal bin Rabah. Suaranya keras. Pak, bukankah suara yang keras lagi ada? Sahabat Nabi, bukankah paman Nabi sendiri suaranya keras? Yaitu Abbas bin Abdul Muthalib? Benar sekali. Nanti kita akan lihat bagaimana terkenalnya suara Abbas bin Abdul Muthalib pada saat Perang Hunain. Itu suaranya keras sekali. Tapi kenapa tidak dijadikan muadzin, Pak? Karena Abbas bin Abdul Muthalib masuk Islamnya tidak dari awal. Abbas bin Abdul Muthalib itu nanti masuk Islamnya tahun 8 Hijriah pada saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melakukan futuh Mekah ke Mekah. Paham ya? Itu seperti itu. Jadi sekarang belum masuk Islam Abbas bin Abdul Muthalibnya, tapi masih membela Nabi sama seperti Abu Thalib. Nah, jadi ini ada dua. Pengganti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW mengangkat Siba bin Usfuhat Al-Ghifari sebagai wakil beliau di Madinah dan disertai oleh Numailah bin Abdullah Al-Laisi alias Abdullah ibnu Maktum, yang asbabun nuzul surah Abasa itu, Abasa wa tawalla jahul a'ma, itu Abdullah ibnu Maktum. Ya. Baik. Pada saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mau berangkat, tiba-tiba ada orang dari suku Sakif. Suku Sakif. Suku Sakif itu seringkali kita menyebutnya kaum Sakif itu suku Taif. Suku Taif kaumnya disebut kaum Thaqif. Paham tidak maksudnya? Tiba-tiba ada orang masuk Islam dari suku Sakif. Namanya Abdurrahman bin Sahr. Datang ke Madinah pada saat itu, kebetulan sampai ke Madinahnya pada waktu subuh. Tidak tahu akan ada peperangan. Ya, itu Abdurrahman bin Sahr itu tidak tahu akan ada peperangan karena pada saat itu tidak bisa seperti sekarang. Misalkan kejadian hari ini bisa update hari ini tahu sedunia. Enggak, dulu mah ya dari Mekah ke Sakif aja udah 60 km apalagi ke Madinah. Paham? Nah, ini sengaja Abdurrahman bin Sahr datang ke Madinah untuk memeluk Islam. Itu Abdurrahman bin Sahr ini datang ke Madinah untuk memeluk Islam sampai ke Madinah waktu subuh pada saat itu. Dan Rasul sudah mulai berangkat, sudah mulai di perjalanan. Maka beliau Abdurrahman bin Sahr ini bertemu dengan Siba bin Usfuhat Al-Ghifari,
wahai Siba, saya ingin masuk Islam. Ya, wahai Siba, saya ingin masuk Islam. Bagaimana kata Siba? Silahkan bersyahadat. Jadi meskipun ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa bersyahadat di hadapan sahabat. Paham tidak? Maka bersahadatlah di hadapan Siba bin Usfuhat Al-Ghifari. Makanya awas, hati-hati. Sekarang ada aliran yang dikhawatirkan nih. Ada yang menyebutkan tidak sah syahadatnya kecuali kepada dia. Kan? Ada seperti itu kan? Nah, itu aliran, awas. Bahaya itu. Tidak sah syahadatnya kecuali kepada guru dia, kepada orang itu. Ternyata udah ya, ujung-ujungnya duit ternyata. Itu meskipun ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata sah-sah saja syahadat di depan para sahabat. Bahkan kita terkenal kan Uwais Al-Qarni. Itu Uwais Al-Qarni kan hidup semasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah bertemu dengan Nabi. Di mana syahadatnya? Di negeri Yaman. Tidak di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sejarah membuktikan seperti itu. Nah, maka Abdurrahman bin Sahar masuk Islam pada waktu subuh, kemudian bersahadat di hadapan Siba bin Usfuha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah bersahadat, Abdurrahman bin Sahar bertanya kepada Siba bin Usfuhat, mana Rasulullah? Saya ingin bertemu dengan Nabi, saya ingin bertemu dengan Rasul. Kemudian kata Siba bin Usfuhat, Rasul sudah di perjalanan berangkat ingin melakukan peperangan, yaitu perang Khaybar. Ini Abdurrahman bin Sahar tidak tahu kalau perang Khaybar itu akan menang dan tidak tahu akan apa. Tapi langsung minta izin kepada Siba bin Usfuhat. Siba, izinkan saya. Tunjukkan jalan yang dilalui oleh Rasulullah SAW. Saya ingin ikut berperang dengan Rasulullah SAW. Baru masuk Islam langsung ingin ikut berperang. Siapa sih Abdurrahman bin Sahar ini? Abdurrahman bin Sahar ini di antara orang yang dulu mungkin kena efek dari doanya Rasulullah SAW ketika dakwah ke Taif. Ketika Rasul dakwah ke Taif, Rasul berdoa, di antara doanya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaum-kaumku, mereka berbuat seperti itu, melempari saya dengan batu karena mereka belum tahu kalau saya ini Rasulullah sungguhan. Seperti itu ya. Maka di antaranya yang masuk Islam itu Abdurrahman bin Sahar datang ke Madinah. Siapa Pak Abdurrahman bin Sahar? Abdurrahman bin Sahar ini adalah santrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beda dengan Abu Bakar. Kalau Abu Bakar sahabat Nabi yang kadang-kadang ikut kajian Rasul, kadang-kadang tidak. Kalau Abdurrahman bin Sahar tidak punya rumah di Madinah, tapi terus-terusan mondok di Masjid Nabawinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk kepada Ahlus Sufa. Terkenal namanya Abdurrahman bin Sahar karena Abdurrahman bin Sahar ini nanti di Madinah terkenalnya bukan Abdurrahman bin Sahar. Ketika ada anak kucing diambil, ada induk kucing diambil, kucingnya dimasukkan ke baju, bahkan seringkali mengeluarkan kucing dari baju-bajunya, ya. Itu sampai Rasul menyebutnya Abahir. Ya, sahabat menyebutnya apa? Abu Hurairah. Paham ya? Jadi Abu Hurairah itu adalah Abdurrahman bin Sahar, orang Taif aslinya. Masuk Islamnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak ingin melakukan perang Khaybar. Dan benar-benar orang ini mah jadi santri Nabi, disebutnya Ahlus Sufah. Ahlus Sufah. Misalkan Ananda mondok di Eko Pesantren, kan tidak pulang, tidak bawa rumah kan? Nah, ini juga Abdurrahman bin Sahar dari Taif tidak bawa rumah. Udah modalnya teh modal badan aja. Kadang bekerja di Madinah itu. Pokoknya ikut kajian. Tidak pernah tertinggal kajian-kajian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama anak-anak muda yang lainnya. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, kemudian Abdullah bin Zubair bin Awam, Abdullah bin Mas'ud. Makanya 4 Abdullah ini pinter-pinter sekelas dengan Abu Hurairah. Kenapa? Ada santri, bukan rakyat biasa. Paham tidak? Santri. Jadi kadang orang lain mas, sahabat-sahabat yang lain mah di waktu pagi teh ada yang bekerja, ada yang apa. Kalau orang-orang ini mah terus fokus belajar dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya banyak sekali meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. An Abi Hurairah, an Abdullah bin Mas'ud, itu kan diantaranya. Karena itu mereka mah santri-santri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Abu Hurairah itu menyusul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengikrarkan, menyatakan keislamannya, langsung ikut perang Khaybar. Baru masuk Islam subuh, langsung pagi-paginya ikut perang
Khaybar, berangkat menuju ke perang Khaybar. Mungkin kita mah nanti dulu atuh, jangan langsung perang baru masuk Islam. Seperti itu. Ya. Ini ada firman Allah juga di dalam surah Al-Fatih ayat ke-15. Ini tentang sayaqul mukhallafuna idang talaqtum ila maghanim litakhuduha darunan tabi'hum yuridun ayyubadilu kalamullah, dan ayat selanjutnya. Ini firman ini menjelaskan tentang betapa orang-orang Arab, orang-orang Arab kampung dan orang-orang munafik ingin ikut berperang dalam perang Khaybar. Berkata kepada Rasulullah SAW ingin membantu dalam perang Khaybar. Tapi ternyata mereka semua tidak diajak. Yang diajak hanya umat Islam saja yang ikut pada saat perjanjian Hudaybiyah ataupun Bai'atur Ridwan. Kurang lebih jumlahnya berapa? 1.400 orang. Terakhir lah ya. Karena waktunya sudah lebih 1 menit. Mohon maaf. Terakhir. Rasulullah SAW berangkat. Jalan menuju Khaybar. Jalan menuju Khaybar. Dalam perjalanan ke Khaybar, Rasulullah SAW mengambil jalan lewat Gunung Ashr. Ada yang membaca Ishr. Setelah melewati Asyaba, beliau bermalam di suatu lembah yang disebut dengan Ar-Roji. Di tempat ini, ke Gotapan ditempuh dengan berjalan selama sehari semalam. Jadi, dari tempat itu ke Gotapan sehari semalam. Orang Gotapan sudah mengadakan persiapan secara matang dan berangkat ke Khaybar untuk mengulurkan bantuan kepada orang-orang Yahudi. Jadi orang Gotapan tuh ikut terlibat lagi untuk melawan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka gini, singkat cerita, ketika mau menuju ke Khaybar, ada 4 jalan. Ini juga harus dijadikan pelajaran buat kita. Ada 4 jalan. Jadi awalnya 1 jalan, kemudian ada persimpangan 4. Tapi semuanya menuju ke Khaybar. Rasul bertanya kepada sahabat yang tahu jalan menuju Khaybar. Rasul bertanya, wahai sahabatku, ini jalan menuju kemana ke-4 jalan ini? Kata mereka, ini semuanya jalan menuju ke Khaybar. Lihat bagaimana detailnya Rasulullah. Ya, kata Rasul, ini jalannya jalan apa? Kan jalan kita ada namanya juga kan? Di Bandung jalan Soekarno-Hatta, ya kan? Jangankan jalan kucing juga kasih nama dan lain sebagainya. Ini jalan apa? Kemudian ada yang menunjukkan kepada Rasul. Ya Rasul, ini namanya jalan Huzn. Hazan atau Hazan. Jalan kesedihan. Kata Rasul, jangan lewat sini. Nama jalannya aja udah jelek. Paham ya? Jangan lewat sini. Nama jalannya ada sudah jelek. Yaitu kesedihan. Ini jalan apa? Satu lagi. Jalan syash ya Rasul. Apa itu syash? Kacau artinya syash itu. Maka kata Rasulullah, jangan jalan sini. Ya, karena nama jalannya jelek. Kemudian ini jalan apa lagi? Jalan khatib ya Rasul. Khatib itu artinya sial. Kata Rasul, jangan jalan sini. Itu satu lagi jalan apa? Marhab. Marhab itu diantara nama tokoh orang Yahudi. Ya, tapi artinya baik. Betul ya? Marhaban ya Ramadan ya gitu. Nama tokoh diantaranya orang Yahudi Khaybar ada nama tokohnya itu Marhab. Maka kata Rasul, nah jalan sini aja. Marhab itu artinya selamat datang. Ini kalau mau kita ambil pelajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai pemilihan nama jalan pun sangat detail sekali memilih nama-nama yang baik, ya kan? Makanya di antara kewajiban orang tua untuk anaknya, kata Rasul yang pertama adalah ayyuhsina ismahu, berikan nama untuk anak itu adalah nama terbaik. Jadi jangan gegabah itu beri nama itu dari surah Fatihah nama anak, anaknya 7 dari surah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, pertama Ohib. Ar-Rahmanir-Rahim, kedua Rahman. Misalkan sampai itu yang terakhir itu bahaya, itu yang terakhir Dolin namanya. Ya, itu bahaya. Tapi bisa dikumpulkan Al-Fatihah kumpul semua nanti anaknya. Ya, itu seperti itu. Jadi berikan nama anak itu adalah yang terbaik. Jangan asal-asalan. Kata Rasul ayyusina ismahu, berikan nama anak-anak terbaik. Maka di sini dalam masalah pemilihan jalan pun, Rasul memilih nama jalan Marhab. Padahal semuanya jalan menuju ke Khaybar. Karena Rasul ingin memilih nama jalan yang terbaik. Baik Ananda, sepertinya untuk membahas perang Khaybar tidak cukup untuk 1 sesi ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan untuk pertemuan kali ini, tidak ada tanya jawab terlebih dahulu ya, karena waktunya sudah pukul 11:07, sedangkan di jadwal sampai pukul 11:00.
khawatir Bapak mendolimi waktu Ananda untuk kailulah ya, ataupun untuk membaca tilawatil Quran ya. Jadi Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya, nanti kalau misalkan ada pertanyaan dan sebagainya japri saja ya. Kita akan lanjutkan kembali. Mohon diingatkan saja nanti pada saat pertemuan selanjutnya sampai jalan menuju ke Khaybar ya, sampai jalan menuju ke Khaybar. Jadi belum perang ya, belum perang. Insya Allah kita lanjutkan pada sesi selanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dulu dengan pembacaan hamdalah dan doa kifaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa atubu ilaik. Dari Bapak dicukupkan sekian. Mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Kak. Terima kasih, Ustaz. Siap, sama-sama. Bapak izin ya. Izin live. Siap, Ustaz.